As-sabiqunal awwalun. Angkatan pertama. 13 tahun Nabi mencoba mengalihkan dakwah ke kota Thaif, mendapatkan reaksi keras, bahkan diusir dan dilempari batu berdarah-darah. Nah, ketika musim haji, orang kota Yathrib 12 orang pergi haji, masuk kota Mekah mendengar isu ada orang gila namanya Muhammad, suka ngigau. Malah orang 12 ini penasaran, ingin tahu kayak apa orang gilanya itu. Dicari-cari, ada di sebelahnya Jumroh Aqobah di Mina. Sedang sholat, baca Quran dalam sholatnya itu. Selesai mendengarkan si orang gila Muhammad baca Quran ini, selesai sholat, orang 12, salah satu dari orang 12 berkata, Wallahi inna hadha lan nabiyyul ladzi tawa'adana bihil yahud. Demi Allah, bukan orang gila ini. Ini nabi yang sedang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang Yahudi di kota Yathrib untuk menteror kita semua. Jadi di kota Yathrib itu penduduknya ada Arab asli 2 suku, Khazraj dan Aus, dan Yahudi 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, pelarian dari Sinai. Setelah Nabi Musa, Harun, Yusha meninggal dunia di Gurun Sinai, Yahudi bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa, 3 suku ke kota Yathrib, Jazirah Arabia itu. Yang keturunannya nanti jumpa Nabi Muhammad. Daripada keduluan orang Yahudi ikut orang ini, ayo kita ikut orang ini, kata orang 12. Jangan keduluan orang Yahudi. Nah, akhirnya bertemu, masuk Islam 12 orang itu. Pulang dibawahi guru Al-Quran namanya Mus'ab bin Umair, yang nanti Mus'ab bin Umair akan gugur syahid di perang Uhud nanti dengan Sayyidina Hamzah. Tahun depannya lagi datang 73 orang. Sudah janjian ketemu di sebelah kanannya Jumroh Aqobah. Masjidnya masih ada sekarang, jelek kecil, alhamdulillah gak dibongkar oleh Wahabi. Biasanya dibongkar gitu tuh, ada masih di Jumroh Aqobah sebelah kanannya. Apa? Gak bisa dibongkar ya? Iya. Pernah mencoba mau dibongkar, gak bisa dibongkar ya. Nah, 73 orang ketemu langsung mengajak pindah aja kota Yathrib. Muhammad pindah. Gak mungkin berjuang di kota Mekah. Pindah kota Yathrib. Nabi Muhammad berpikir sejenak, minta izin pada pamannya Abbas, setuju, berangkatlah atau ambil keputusan Nabi Muhammad pindah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Ringkas cerita, ini kalau nggak ringkas 2 tahun. Ringkas cerita, Nabi masuk kota Yathrib dengan disambut tol Al-Badr itu oleh penduduk kota Yathrib, menjumpai masyarakat yang plural yang tadi saya sebutkan. Ada muslim pendatang disebut muhajirin, ada Muslim pribumi disebut Ansor 2 suku, ada non Muslim 3 suku Yahudi. Ada Arab, ada non Arab, ada Muslim, ada non Muslim. Nabi setelah berpikir memutuskan, gini keputusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keputusan Muhammad. Muslim pendatang, muslim pribumi, dan non muslim Yahudi, asalkan satu cita-cita, jahada ma'ahum, satu perjuangan, tabi'ahum, satu kemauan, lahiqa bihim,
satu. Kalau sekarang bahasa sekarang visi misi lah. Dulu kan satu perjuangan, satu cita-cita, satu kemauan. Kalau asalkan satu visi misi, innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya mereka adalah satu umat. Dari cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah mencoba dan berhasil. Membangun sebuah masyarakat yang dibangun bukan di atas konstitusi agama, bukan dibangun di atas konstitusi etnik, tapi dibangun di atas konstitusi kesamaan cita-cita visi misi. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Islam. Ingat adik-adik. Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Islam. Dan Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Arab. Yang dibangun Nabi Muhammad apa? Negara modern. Negara yang dibangun di atas kesamaan visi misi, kesamaan kewajiban, kesamaan hukum di mata hukum. Itulah yang dibangun Nabi Muhammad. Nah, ada bahasa Arab gini. Kemajuan di bidang scientific, morality, bahasa Arabnya thaqafah. Pesan saya itu namanya thaqafah pesan saya. Jadi bangsa yang maju di bidang teknologi, ilmu pengetahuan namanya mutsaqqaf. Atau orang kok cerdas, profesor doktor namanya mutsaqqaf orang itu. Keberhasilan di bidang welfare namanya hadarah bahasa Arabnya. Jadi orang atau bangsa yang maju di bidang ekonomi namanya mutahaddir. Dua-duanya maju. Bangsa yang maju di bidang agama, moral, saintifik, kemudian kesejahteraan, ekonomi, namanya mutamaddin, madaniyah, Madinah. Jadi Nabi Muhammad cita-citanya dan berhasil membangun sebuah Madinah, masyarakat yang mutsaqqaf, mutahaddir, cerdas, bertakwa, beragama, berakhlak, sejahtera, kaya, maju segala bidang. Aku sebut Madinah. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa gini, kalau mau agak ke belakang dikit secara teologis. Amanah yang diberikan kepada kita dari Allah ada dua. Ada berapa adik-adik? Satu, amanah yang bersifat ilahiyah, muqaddasah, sakral, suci. Namanya agama. Agama isinya dua. Akidah dan syariah. Keyakinan, keimanan, dan ibadah. Udah selesai itu. Terus selesai. Supaya kita beriman lah, beribadah. Tinggal kita tingkatkan aja. Kita tingkatkan aja kualitas ibadah kita. Sudah selesai. Amanah yang kedua, amanah yang bersifat insaniyah, bersifat profan. Nah, ini amanah tergantung kita semua. Terserah kita semua. Harus kita perjuangkan, harus kita upayakan. Kita ingin maju, harus berjuang mati-matian di bidang thaqafah dan hadarah. Kalau agama selesai, udah agama selesai. Yang ini tergantung kita semua. Maka amanah yang kedua ini namanya ijtihadiyah. Apa? Yang bersifat kreativitas manusia, kesepakatan manusia. Loncat sedikit biar cepat paham. Sistem bernegara, khilafah, hasil ijtihad manusia. Mamlakah kerajaan, hasil ijtihad manusia. Sultanah kesultanan, hasil ijtihad manusia. Emirat keamiran, hasil ijtihad manusia. Jumhuriyah, republik, hasil ijtihad manusia. Sama sekali gak ada hubungan dengan agama. Paham tidak adik-adik? Paham tidak? Asalkan pesan agama di Quran
adil, sejahtera, gotong royong, ta'awun, solid, pendidikan maju, moral maju, hukum tegak, keadilan tegak. Itu yang paling penting pesan Al-Quran. Sistemnya khilafah silahkan, Quran gak menentukan. Kerajaan silahkan, Quran gak menentukan. Kesultanan silahkan, Quran gak menentukan. Keamiran silahkan, Quran gak menentukan. Republik silahkan, Quran gak menentukan. Nah, dulu ketika zaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sepakat sistem negara namanya khilafah. Hanya 4 loh, ingat. Khilafah hanya 4 khalifah itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu bukan khilafah, kerajaan. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah. Bukan khalifah, bukan. Kerajaan itu. Kalau kerajaan itu apa? Yang namanya raja itu apa? Yang baik ya ada, yang kurang ajar gak kurang-kurang. Umar bin Abdul Aziz baik, Harun Rashid baik, Ma'mun, Mu'tasim baik, yang lainnya kurang ajar semua kok. Biasa membunuh ulama juga biasa. Al-Halal dibunuh, Salim Abdul Qudus dibunuh, Imam Hambali di penjara cambuk 100 kali sampai mati. Imam Hanafi juga di penjara, Imam Syafi'i dikejar-kejar. Ya raja lah, penguasa lah. Ya model sabo-sabo itu banyak dari dulu tuh. Bukan hanya sekarang. Jadi jangan khilafah. Itu masalah, bukan masalah agama. Masalah apa? Masalah apa? Ijtihad. Yang keras. Masalah apa? Ijtihadiyah. Kalau sholat, agama. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Agama. Harus itu. Gak bisa ditawar. Kalau sistem bernegara, ijtihadiyah. Tergantung kecerdasan, kreativitas, kesepakatan manusia. Nah, Qur'annya gimana? Qur'annya inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanat kepada gunung, langit, gunung, bumi, semua menolak karena ngeri kalau tidak mampu menjalankan amanat tersebut, kata Allah. Langit, bumi, gunung menolak, menghindar, ditawari amanat oleh Allah, manusia menerima. Amanah apa itu? Amanah membangun thaqafah dan hadharah. Itu artinya. Amanah membangun tatanan kehidupan yang bisa kita berkreasi, cerdas, maju. Itulah yang diamanatkan oleh Al-Quran, inna ardal amanah. Termasuk sistem berpolitik ini. Silahkan, mana yang kesepakatan kamu sekalian, mana yang paling pas, mana yang paling sesuai, silakan. Nah, Nabi Muhammad ketika di Madinah hanya memberi contoh membangun negara Madinah. Suatu ketika ada pencurinya perempuan ketangkap oleh Usama bin Zaid bin Harithah. Lapor Rasulullah ada pencuri perempuan. Ternyata anaknya sahabat Utsman bin Maz'un, anaknya tokoh besar lah. Jadi gimana? Dilepas saja ya? Nabi bersumpah, wallahi law saraqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya pencuri itu anakku, kan anak kandungku Fatimah, bawa sini, saya akan motong tangannya. Ini dalam rangka membangun masyarakat apa? Mutamaddin. Masyarakat apa? Mutamaddin. Suatu ketika ada sahabat berantem di pasar dengan orang Yahudi. Rupanya lama-lama semakin seru berantemnya. Si sahabat ini mukul, mati. Gak niat membunuh, gak. Rupanya tangannya apa? Sakti lah. Kayak Ki Walang Sungsang, Ki Gede Cirebon. Mukul, mati. Nabi marah besar. Man qatala dhimmiyan fa'ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma rihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, catat adik-adik, barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya, barang siapa berhadapan dengan saya gak akan selamat, gak akan masuk surga, gak akan bahagia.
Paham gak adik-adik, paham? Jadi gak gampang-gampang takbir, gak gampang-gampang gitu. Itu bukan berjuang takbir itu. Nah, Nabi Muhammad membangun masyarakat mutamaddin dan diterima oleh semua waktu itu ya. Semua dunia kagum. Apa ini, negara macam apa ini? Madinah ini. Romawi bangkrut, Persia bubar. Kira-kira itulah kira-kira cerita ini. Persia Islam semua, Romawi lama-lama Islam semua. Romawi Timur hilang, yang pernah berkuasa hebat Kaisar Konstantin dengan agama Katolik, ibu kotanya Bizantium, Konstantinopel, bubar. Jadi Islam. Turki sekarang, ya dulu sih bukan, nggak ada Turki dulu, Islam gitu aja, nggak ada Turki dulu. Persia yang Majusi atau Zoroaster itu bubar, Islam semua sekarang. Dari Iran sampai ke Uzbekistan, Tajikistan, itu semua Persia namanya dulu. Islam semua. Afrika Utara, dari Egypt, Mesir sampai Maroko yang dulunya Kristen Ortodok, Islam semua. Ya masih ada sedikit Kristen. Kenapa? Karena mereka semua kagum dengan sistem yang Nabi Muhammad terapkan membangun kota Madinah atau tamadun. Nah, tuh Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita semua bagaimana kita membangun kehidupan, tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat Allah, beragama dan berkeadilan, adil, makmur dan sejahtera. Nah, Islam datang ke Indonesia, ke Nusantara ini, dibawa oleh para wali, bukan tentara yang bawa Islam ke sini, bukan tentara Islam, bukan, para wali, para ulama. Beda dengan Islam yang masuk ke Mesir, Afrika Utara, ke Spanyol, tentara itu yang bawa itu. Terjadi berdarah-darah. Masuk ke sini, melihat masyarakat Nusantara sudah berkarakter, beragama, berbudaya. Beda dengan orang Arab. Orang Arab jahiliyah masih bencil itu apa? Nggak ngerti agama, menyembah batu tanpa ada latar belakang teologis. Mohon maaf, beda dengan orang Hindu, orang Buddha, punya kitab suci, punya teologi lah. Kalau orang Arab nyembah batu ya udah, nggak ada kitab sucinya, nggak ada teologinya, nggak ada, betul-betul jahiliyah namanya. Nyembah betul-betul batu itu, nggak ada teologi, kitab suci atau apa itu roh, apa itu wahyu, nggak kenal itu, nggak kenal. Nah, para wali songo datang ke sini ternyata menjumpai masyarakat yang sudah berkarakter, berbudaya. Maka menurut para ulama wali songo terutama, budaya harus dilestarikan kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam. Katakanlah minum arak, judi, hubungan seks bebas, itu harus kita tolak itu sih. Selama budaya tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita lestarikan. Kata wali songo ini, kata para wali, kita lestarikan, bahkan kita jadikan fondasi agama. Jadi agama dibangun di atas fondasi budaya. Itu istihadnya wali songo itu. Luar biasa itu. Istihadnya wali songo, budaya dijadikan basic, asas, fondasi bagi agama. Agama dan budaya menyatu, agama dan budaya diperkuat dua-duanya, bahkan budaya dijadikan basicnya agama. Jadi dakwahnya namanya dengan dakwah tathqifus sya'b. Tadi itu tathqif thaqafah tadi, tathqifus sya'b, mencerdaskan masyarakat, tidak dengan kekerasan, tidak dengan intimidasi atau tekanan. Contoh adik ya, ini harus pakai dongeng ke belakang ini biar tahu dongengnya ini. Orang Jawa dulu, ini mohon maaf yang bukan dari Jawa. Orang Hindu itu kan berkasta-kasta. Ada 5 ya. Brahma, Satria, Sudra, Varya, Wedya. Ya. Waisa, betul. Yang namanya kata insun itu aku, hanya dipakai oleh Satria dan Brahma. Insun. Kalau kita ini, adik-adik ini atau saya sendiri nih, gak boleh ngomong insun. Kaulo alit, budak kecil, sampean dalam
debu yang ada di kaki Anda. Jadi saya ini adalah debu yang ada di kaki Anda, wahai raja. Sampean dalam. Ini bahasa Jawa kuno ini. Jadi kalau gak boleh ngomong ingsun, gak boleh. Sampean dalam. Saya ini debu yang ada di kaki. Yang kalau jabat tangan dengan raja gak boleh berjabatan, gak boleh tangan. Dengkul yang dicium. Sampai sekarang di Jogja, Hamengkubuwono kalau buka pintu rakyat sama menghadap, cium dengkul. Gak ada yang ngesot. Apa ngesot? Ngesot itu apa? Merayap dan ciumnya dengkul. Masih ada tuh budaya gitu, masih ada tuh. Tapi ngomong ingsun udah boleh sih. Oleh Wali Songo, masyarakat Islam diajari gini. Nawaitul wudu'a, niat ingsun ambil air wudu. Usolli fardhu zuhri, niat sholat sopo ingsun. Itu orang Jawa kaget, adik-adik. Seumur umur boleh ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam nggak akan bakal ngomong ingsun sampai kiamat kurang 2 hari, nggak bisa. Maka orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam karena ingin ngomong ingsun. Dah. Kiai jalan-jalan. Ada orang sesajen, nasi sekepel. Ditanya, untuk apa ini? Apa ini sesajen? Untuk apa? Ngusir roh jahat. Tuyul, didemit, gendruwo, supaya lari lah, jangan ada di rumah saya. Kata kiainya, kamu tuh kaya, mampu. Potong kambing dong, 1 potong kambing 1, masak beras lah 10-15 kilo, nurut dia. Jadi 30 piring, 30 lauk itu, lapor kiai, udah siap 30 piring, 30 mangkok, gulai atau apa, atau empal. Ditaruh di pojok mana kiai? Bukan ditaruh di pojok, terus gimana? Dimakan oleh tetangga dan teman, terutama fakir miskin. Sebelum makan, kamu baca doa dulu. Apa yang diminta? Semoga atau minta kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi alhamdulillah paham, alhamdulillah paham. Tuh namanya dakwah tuh namanya. Bukan nakut-nakutin, dakwah itu bukan, lari malah. Kita tarik sebentar ya, kita tarik sebentar. Nabi Muhammad tahun 8 Hijriah masuk kota Mekah dengan diikuti sahabat kurang lebih 100.000, kurang lebih. Sebelum masuk kota Mekah, malamnya minap dulu di luar kota, berkemah, menyalakan obor. Waduh, menakutkan sekali. Abu Sufyan melihat dari atas, Sayyidina Abbas pamannya juga belum Islam waktu itu. Melihat dari atas, waduh, Muhammad luar biasa. Besok masuk kota Mekah bumi hangus sudah. Mayat bergelimpangan, rumah dibakar semua Muhammad besok ini masuk kota Mekah. Mereka ketakutan. Semua penduduk kota Mekah sembunyi dalam rumah. Nabi masuk besoknya, ada beberapa kelompok sahabat yang yel-yel, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi. Yang dulu menyiksa kita siksa lagi. Yang dulu merkosa barangkali. Yang belum menyakiti kita sakiti lagi kita balas. Nabi mendengar, siapa itu? Salah itu, jangan. Stop, ganti. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Silaturahim, menyambung kembali persaudaraan. Kalau seluruh kota Mekah itu saudara semua dengan Nabi Muhammad, karena sama-sama suku Quraisy. Marhamah, nyambung silaturahim, saling kasih, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Tidak ada balas dendam, saya maafkan semuanya. Akhirnya orang Mekah keluar dari rumah semuanya, menyalami Nabi Muhammad yang mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, kakek dari seorang yang mulia. Turunlah Al-Quran, fabima rahmatim minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Sungguh engkau mulia, sungguh engkau santun, ramah Muhammad. Seandainya kamu congkak, kamu kasar, niscaya mereka akan lari meninggalkan kamu.
Tapi karena kamu santun, pemaaf, mereka simpati pada kamu. Masuk Islam semuanya. Luar biasa. Ini namanya dakwah bil hikmah namanya. Dan ini yang ditiru oleh para wali seperti Nabi Muhammad ini. Tidak ada balas dendam, tidak ada kekerasan, tidak ada yel-yel yang akan mengancam atau mengintimidasi atau spanduk tulisan yang isinya mengancam atau menakut-nakuti. Al muslimu man salima akhuhu min yadihi walisanih. Ini pegang adik-adik. Al muslimu orang Islam itu man salima akhuhu yang temannya, tetangganya, lingkungannya merasa aman dari mulutnya dan dari perbuatannya. Saya orang Islam, tinggal di Rawamangun. Masyarakat Rawamangun senang ada saya, itu orang Islam itu. Saya tinggal di Rawamangun, masyarakat sekitar kok resah, takut, ngeri, khawatir ada saya ini. Berarti saya bukan orang Islam. Paham gak dia? Paham gak? Saya tinggal di Rawamangun, masyarakat sekitar kok takut, ngeri, khawatir, gak bisa tidur ada saya ini. Maka saya bukan orang Islam. Paham ya? Nah di sini Wali Songo berhasil mengislamkan Nusantara hanya dengan akhlakul karimah. Lama-lama masyarakat Jawa, enggak sebentar, jangan loncat ini, jangan loncat dulu ya biar tahu. Raja Brawijaya V punya istri 151 istrinya. Nggak apa-apa raja-raja, kalau kamu bukan raja nggak boleh. Rektor nggak boleh, raja itu raja. Di antara istrinya ada yang muslimah, namanya siapa? Subanci dari Kamboja, dari Cina lah, daerah Cina lah. Nah, punya anak laki-laki namanya Jinbun namanya, nama Cinanya. Masuk Islam ya, anaknya ibunya Islam, dia Islam. Keluar nakal dalam kerajaan nakal, nggak disenangi oleh keluarga raja, diusir keluar dari kerajaan. Jalan ke timur, kan Majapahit kan di Mojokerto tuh, sekitar Mojokerto. Ke timur, masuk Ampel Denta. Jumpa dengan Syekh Rahmatullah atau Sunan Ampel. Belajar Islam 5 tahun beres, permisi Sunan, guru. Saya akan mendirikan negara Islam. Ya silakan, saya orang tua berdoa saja, gak usah main politik. Kamu yang muda lah berpolitik lah. Kalau orang tua berpolitik nanti dibohongi terus kalau orang tua dibohongi. Ringkas cerita, berdirilah negara Demak Bintoro. Demak ya, negara Islam. Bapaknya kaget Brawijaya V ini. Ini anak saya tahu-tahu jadi raja Islam. Gimana ceritanya ini? Lama-lama malah lebih kaget lagi. Masyarakat semua ikut Demak ya, seperti tadi tuh. Mengucapkan ingsun, santun, orang Demak, Pati, dan Jepara tidak boleh korban dengan sapi. Dengan apa ya? Dengan sapi nggak boleh, karena sapi itu dikultuskan oleh orang Hindu, menghormati orang Hindu. Jangan orang Hindu jadi Islam juga menghormati sapi. Jadi saya menghormati sapi juga sama dengan kita. Sampai sekarang adik-adik kalau kamu ke Kudus atau ke Pati nggak ada bakso sapi, bakso kerbau. Sampai sekarang soto kerbau, nggak ada soto sapi. Nah, walhasil itu akhlak, namanya akhlak tuh. Lama-lama orang masyarakat Majapahit masuk Islam ikut Demak. Bapaknya ditinggal sendirian, kira-kira gitu, merasa tinggal sendirian. Terpaksa masuk Islam. Dengan masuk Islam Brawijaya V, habislah cerita, tamatlah riwayat Empire Majapahit yang pernah berkuasa sampai ke Filipina Selatan, Sri Lanka ketika Hayam Wuruk, Gajah Mada. Hilanglah Majapahit tanpa diperangi, tanpa dibom, tanpa diserang. Kata orang Jawa, ini maaf bahasa Jawa, sirno ilang kertaneng bumi, hilang dimakan bumi. Ilmunya kemana orang Majapahit yang sakti itu? Ilmunya Suradiro Joyningrat lebur dening pangastuti. Kehebatannya orang Jawa yang ningrat itu kalah oleh jampinya santri. Itu pengakuan dari orang Jawa itu. Orang santri dulu tapi kalau santri sekarang sudah drobos doanya. Hatinya sudah duit terus ya, mana mungkin doanya mujarab. Nah, itu pengakuan orang Jawa itu. Kami kalah, doa kami kalah oleh doanya santri. Ya bagaimana tidak? Nanti saya ada contoh nanti. Walhasil
Selesainya Majapahit, hanya 5 raja loh. Majapahit itu hanya 5 raja. Tanpa diperangi, tanpa ditakut-takutin, tanpa diintimidasi atau dibom atau diperangi. Ya Allah. Sekarang Pajajaran, Pakuwon, Raja Pajajaran Pakuwon, Prabu Siliwangi, ya, Pangeran Pamanah-Rasa, mendengar ada agama baru yang disebarkan oleh yang diajar oleh Syekh Hasanuddin dari Cina, Syekh Kuro, tinggal di mana? Rengas Dengklok, Kerawang. Beliau dari selatan berangkat ke utara, akan saya bunuh. Apa ini, agama apa ini? Sampai ke sana ada muridnya lagi baca Quran, perempuan, namanya Subang Larang atau Subang Keranjang. Kutilang rupanya, kuning tinggi langsing. Duh, carinya sulit ini kayak gini nih. Suaranya enak. Jadi Prabu Siliwangi yang akan marah jadi kelepek-kelepek. Ini betul, bukan dogan kosong, bukan. Jadi kelepek-kelepek malah melamar. Pak Haji, untuk saya saja ya, saya kawin. Silahkan, tapi kamu harus masuk Islam. Oke, masuk Islam. Apa mas kawinnya? Tasbih. Walhasil terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi yang agamanya Sunda Wiwitan, Karuhunan, dengan seorang muslimah Subang Larang. Nanti akan punya anak yang terkenal 3. Satu namanya Walang Sungsang yang dikenal dengan Ki Kuwu Cirebon, nama Islamnya Somadullah. Yang kedua Syekh Rahmatullah, namanya Prabu Kian Santang yang kuburnya di Gunung Gadog, Garut. Yang ketiga perempuan namanya Nyi Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib datang dari India, dari Gujarat, namanya Abdullah Azmat Khan, punya anak Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucunya Prabu Siliwangi. Tapi Prabu Siliwangi setelah nikah dengan istri yang ketiga namanya Aceh Putih, balik lagi ke Sunda Wiwitan lagi, agama lokal lagi. Kemudian yang menyebarkan Islam seluruh Parahyangan adalah Prabu Kian Santang. Semua Islam kecuali Patih Pucukumun tidak mau Islam dan tidak ganggu Islam dengan pengikutnya suku Baduy di mana? Di Malimping, Lebak, Banten. Sampai sekarang masih ada itu. Itu agamanya Pucukumun. Oh, itu. Silakan kalau ada yang nggak sama silakan Pak. Maka semua masyarakat Jawa Barat, itu bukan Jawa Barat provinsi loh, sampai ke Brebes Tegal, Jawa bagian barat, Islam semua kecuali Patih Pucukumun dan suku Baduy. Berkat jasanya Sunan Gunung Jati Syarifullah dan Prabu Kian Santang, Syekh Rahmatullah. Ini apa ini? Semuanya dengan budaya. Contohnya ini. Orang Cirebon punya jampi. Kalau mau dipanggil komandan, mau dimarahin, bacanya. Gajah warak macan galak, anak-anak ilambeku. Teka wedi teka gemeter sekabe kang sengit maringku. Teka ulas sekabe kang kurung omongku. La ilaha illallah. Itu jampi. Itu jampi dimacetkan oleh Sunan Gunung Jati. Kecuali dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dipungkasi, diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur. Tuh cara dakwanya. Jadi jampi Cirebon tidak dilarang. Musyrik, buang, enggak. Dilestarikan, hanya diislamkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak baca itu macet, enggak lagi efektif. Begitu pula Prabu Siliwangi ketika mau terbang biasanya terbang biasanya. Setelah masuk Islam macet, kecuali Bismillahirrahmanirrahim Nah itu baru bisa terbang itu Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi itu punya ilmu 3. Satu namanya Titi Murti, paham bahasa binatang, namanya Aji Titi Murti. Kedua Titi Murti itu bisa membesarkan dirinya, dia bisa lihat kelihatan besar. Jadi orang lihat dia tuh besar sekali, seperti bukit atau seperti apalah. Yang kedua Aji Dipa, memahami bahasa binatang.
Yang ketiga, halimun, bisa menghilang. Nah ini penting adik-adik bisa menghilang. Oh, enggak. Itu ilmunya Prabu Siliwangi itu adik-adik. Betul itu. Nggak usah contoh Prabu Siliwangi ya. Ya sekitar tahun 50-an lah. Tahun 50-an belum. Sekitar tahun 30-an lah. Sekitar tahun itu ada kiai di Indramayu di Kaplongan namanya Kiai Arsyad, dicari oleh Belanda nggak pernah ketemu. Dia duduk di depan rumah, cari oleh Belanda nggak pernah ketemu. Namanya Kiai Arsyad Kaplongan Karangampel. Itu ada, itu bacaan itu ada. Ente nggak percaya? Ada percaya nggak adik? Nah, jadi Islamnya Jawa Barat, Islamnya Jawa bagian timur, bagian tengah dan timur, tidak karena peperangan, tidak karena diintimidasi takut-takutin, dengan pendekatan budaya. Oleh karena itu, Kiai Haji Hashim ini loncat nih. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, membangun taswirul afkar, format berpikir, bagaimana menyatukan antara teologi dan budaya, teologi dan politik kebangsaan. Nih ceritanya. Abad ke-18, negara dunia Islam dipimpin oleh khalifah, ngakunya khalifah raja berarti, Khalifah Ottoman di Turki. Tapi la haula wala quwata, rajul marid, the sick man, tidak punya kemampuan apa-apa. Semua wilayah Islam dijajah. Inggris menjajah Irak, Sudan, Mesir. Prancis menjajah Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis. Italia menjajah Libya, Belanda menjajah Indonesia. Raja Turki, Khalifah Turki apa bisa berbuat? Tidak sama sekali. La haula wala quwata. Tahun 1914, Kiai Hashim Asy'ari sudah punya prediksi. Kalau bahasa Jawa waskito, kalau bahasa Cirebonnya apa ya? Weruh sadurunge winara. Sudah tahu ini, Hashim Asy'ari sudah tahu. Ini nanti khilafah akan bubar. Sistem khilafah artinya apa? Politik yang berdasarkan agama tidak lagi bisa menjawab tantangan zaman. Baik itu Kristen, Katolik maupun Islam. Apalagi setelah terjadi perang dunia pertama itu. Agama sudah nggak bisa lagi dijadikan konstitusi negara. Maka Hashim Asy'ari yakin sistem khilafah akan bubar. Nah, agar masyarakat Jawa waktu itu bukan Indonesia, belum ada kata Indonesia, agar masyarakat Jawi tidak meninggalkan agama, maka Hashim Asy'ari cepat-cepat mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman. Ini kelihatannya ringan, apa ya, kelihatannya sepele. Enggak sepele itu. Enggak sepele itu kata-kata itu. Bahwa nasionalisme bagian dari iman kepada Tuhan. Anda beriman pada Tuhan harus nasionalis. Anda nasionalis harus beragama beriman pada Tuhan. Luar biasa Hashim Asy'ari. Di Timur Tengah enggak ada. Saya 13 tahun di Timur Tengah, percayalah. Saya di Timur Tengah 13 tahun setengah, sampai punya anak 4 di Timur Tengah. Kalau pas satu cuma 3 tahun. Dah, dari S1 sampai S3 saya di Timur Tengah. Bahkan mengatakan bahasa Arab begini, man mata li ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid, kata Hashim Asy'ari. Tahun segitu loh ya, kiai tahun segitu luar biasa loh. Beda dengan sekarang, barangkali kiai udah modern lah. Tahun 1914 sampai 20. Barang siapa berkhianat pada tanah airnya boleh dibunuh. Sampai gitu. Man khana liwatuni halalun damu. Tapi enggak mengatakan kafir, enggak mengatakan kafir. Boleh dibunuh kalau ada orang mata-mata Belanda atau agennya penjajah lah, boleh dibunuh walaupun orang Islam. Tapi enggak mengatakan kafir, enggak. Betul. Tahun 1924 khilafah bubar. Dibubarkan oleh Mustafa Kamal Ataturk. Atta itu guru besar, Atta itu maha guru. Gurunya bangsa Turki lah. Guru bangsa Turki, Ataturk, Mustafa Kamal namanya. Berdiri negara Turki nasionalis sekuler. Di Turki tidak boleh ada nama terlalu Arab. Muhammad harus dirubah Mehmet, Ayub Eop, Khadijah Cetice. Ya. Ali gak boleh Ali, Alija, ada janya gitu, supaya tidak terlalu Arab. Haji
pemerintah tidak ngurus. Mau haji silakan, mau enggak silakan, urusan kamu lah. Pemerintah enggak memberi fasilitas, memberi pelayanan orang haji. Azan pakai sound system enggak boleh. Bahkan di Ankara, ibu kota baru, azan pakai bahasa Turki. Pakai kopiah haji di luar enggak boleh. Kalau dalam masjid boleh. Souvenir, gambar-gambar khalifah, raja-raja enggak boleh. Itu Mustafa Kemal Atatürk. Nah, Turkinya merdeka, nggak dijajah. Tapi yang lain urusan kamu sana. Yang negara-negara bekas wilayah khilafah itu gimana? Ya terserah kamu. Turki nggak ikut campur. Maka itu tahun 24. Dari kasih cerita saja. Maka pada tahun 30 lahirlah pertama kali ada partai politik di Arab, nasionalis, sosialis, sekuler. Cita-citanya, tujuannya mengusir penjajah, merebut kemerdekaan. Namanya Partai Ba'ath, didirikan oleh seorang Kristen Ortodok dari Damaskus bernama Michel Aflaq. Sekuler, sosialis, mengkader anak-anak Arab lah, mengkader pemuda-pemuda Arab. Dari Irak Hasan Bakar, nanti punya anak buah Saddam Hussein. Dari Suriah Abdul Karim Qasim, nanti punya anak buah Hafid Asad. Dari Mesir Saad Zaghloul Muhammad Najib dan diteruskan oleh Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Libya Abdul Salam Jalud diteruskan oleh Muammar Gaddafi. Dari Aljazair bin Bella yang diteruskan oleh Shadir bin Jadid dan seterusnya. Dari Sudan Ja'far Numeri, Tunis Habib Bourguiba. Semangat nasionalis, sekuler, ingin merdeka. Itu Ba'ath. Dah. Orang Islam ketinggalan, malah masih mimpi ingin beri khilafah. Pernah kumpul orang Islam, ulama-ulama Islam di Al-Azhar, ingin mengembalikan khilafah. Pernah itu, tahun 25, tahun 26 lah kira-kira itu. Ulama kumpul semua di Al-Azhar Mesir, dari Arab juga datang, dari India juga datang. 2 hari 2 malam mereka sepakat untuk tidak sepakat. Deadlock, sudah bubar. Apa syaratnya orang jadi khalifah? Dari mana nanti orang itu? Siapa yang membeat? Nanti ibu kotanya di mana? Cara memilihnya bagaimana? Ittafaqu ala alla yattafiqu. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak sepakat. Bubar jalan. Nah, tahun 37, ini harus pahami adik-adik. Tahun 37 baru orang Islam bangkit mendirikan partai namanya Ikhwanul Muslimun. Siapa itu yang membentuk? Namanya ulama Al-Azhar, mutawassit, ahli sunnah, moderat, enggak radikal enggak. Namanya Syekh Hasan Banna. Mengkader pemuda supaya bangkit ya, semangat Islam lah. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Namanya An-Najrasi, Perdana Menterinya itu. Beliau sambil marah sambil nangis sambil marah sambil nangis. Bukan begini berjuang. Bukan begini yang namanya bangkit Islam itu, bukan. Kamu tuh bukan bunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Betul, tahun 41, 1,5 tahun kemudian Hasan Banna dibunuh, terbunuh lah. Nah, gantinya, hati-hati, organisasi gantinya ini. Pendirinya moderat, gantinya adalah siapa? Sayyid Qutb. Sayyid Qutb memimpin Ikhwan Muslimun, bukan ulama Azhar. Beliau adalah jurnalis dari Cairo University. Menulis buku namanya Ma'alim Fit Thariq. Ini adik-adik yang aktif di tarbiyah pasti tahu ini. Ada yang aktif di tarbiyah enggak? Aktivis tarbiyah, kelompok tarbiyah, pasti yang dikaji ada bukunya Sayyid Qutb. Apa isinya? Ringkasnya begini. Selain dari Islam, yang bersumber dari Islam, jahiliyah. Jadi jahil itu apa? Jahil itu sistem politik yang bukan Islam. Kapitalisme, sosialisme, komunisme, sekulerisme, nasionalisme, jahiliyah. Harus diperangi. Kafir itu. Jadi yang Islam cuma khilafah menurut Sayyid Qutb. Nah, tahun 65 mencoba kudeta pada Jamal Nasir, gagal kudetanya, ditangkap, 6 ulama digantung di Tahrir Square di Mesir. Sayyid Qutb digantung, ditonton oleh rakyat, yang ulama-ulama kecilnya dibunuhin lah kira-kira gitu. Ikhwan Muslimun dilarang. Berdiri setelah bubar Ikhwan itu yang lebih keras lagi, namanya Jamaah Takfir wal Hijrah, yang mendirikan namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Semua manusia Islam kafir semua kecuali ikut dia. Kalau Ikhwan Muslimun enggak mengkafirkan orang semuanya, enggak.
Semua kafir, semua boleh dibunuh hal darahnya, kecuali yang bergabung di Jamaah Takfirul Hijr. Mereka membunuh siapa? Menteri Agama Mesir, namanya Dr. Husain Adz-Dzahabi. Membunuh wartawan Sinor, surat kabar Ahram, namanya Yusuf Sibai. Puncaknya tanggal 6 Oktober tahun 83 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Terang-terangan, yang pelakunya namanya Sersan Khalid Islambuli. Takfirul Hijr. Husni Mubarak jadi presiden, mengganti Anwar Sadat, mereka dibabat habis, nggak habis. Lari ke Afghanistan, lari ke Suriah, lari ke Sinai, Gurun Sinai. Jadilah ISIS, nanti jadilah Ayman Zawahiri lari ke Afghanistan mendirikan Al-Qaeda dengan Usama bin Laden. Al-Qaeda itu berdiri di atas perintah Amerika untuk melawan Soviet. Waktu itu Afghanistan dikuasai Soviet, tapi yang mendanai Saudi Arabia. Habis 450 juta dolar melatih anak-anak pemuda Islam termasuk di Indonesia, Amrozi, Al-Ghufran, Mukhlas, Samudra dan lain-lain untuk belajar merakit bom dan sebagainya melawan Soviet. Soviet lari meninggalkan Afghanistan tahun 81 apa tahun berapa? Ya 81 atau 82 lah. Raja Fahad memanggil orang anak Saudi pulang, sudah bubar, Mujahidin sudah selesai, bubar, sudah pulang. Yang pulang ya banyak, yang tidak pulang ya banyak. Lahirlah Al-Qaeda. Lebih keras lagi adalah ISIS. Kalau ISIS sebenarnya bukan di Afghanistan, tapi hanya orang ISIS banyak di Afghanistan. Lahir pertama ISIS di Jordan, pendirinya namanya Mus'ab Zarqawi, anak Jordan, tinggal di Israel Tel Aviv. Itu umurnya 22. Kemudian mati, diganti oleh Abu Bakar al-Baghdadi, namanya Ibrahim Awad al-Badri namanya, nama aslinya. Walhasil itulah Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah ribut terus? Kenapa? Karena belum selesai cara berpikir agama dan nasionalisme. Di kita sudah selesai. Hasyim Asy'ari sudah mengatakan nasionalisme bagian dari iman. Ya Allah, luar biasa ini. Di Timur Tengah masalah itu. Jadi kalau di Timur Tengah aktivis Islam tidak nasionalis. Ya tadi itu Said Qutb, Yusuf Qaradawi, sampai sekarang masih hidup Yusuf Qaradawi, Said Hawa, Said Sabik, Muhammad Qutb, Asmawi, Zaki Muhandis, aktivis Islam tidak nasionalis. Yang aktivis nasionalis bukan aktivis Islam. Hafidz Asad, Saddam Hussein, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, nasionalis bukan aktivis Islam. Di sini Hasyim Asy'ari pejuang Islam, bahkan kiai lah ya, dan nasionalis. Gus Dur pejuang Islam dan nasionalis. Bapaknya Wahid Hasyim pejuang Islam dan nasionalis. Muhammad dan pendiri Muhammadiyah pejuang Islam nasionalis. Agus Salim dari Syarikat Islam, Said Coklaminoto pejuang Islam dan nasionalis. Alhamdulillah, bangsa Indonesia luar biasa. Sekarang waktu saya jadi ketua umum PBN, kalau sekarang bodolan sekarang. Sudah bodolan, ini juga bodolan, sama aja. Setiap tamu dari Timur Tengah kagum Indonesia, kagum betul. Saya ceritakan Pancasila dan sebagainya. Walhasil mereka kagum, ingin seperti Indonesia. Mereka tidak aman, belum selesai perbincangan perdebatan antara semangat nasionalisme dan agama Islam. Oleh karena itu kita bersyukur, ya, yang sudah tenang ini, yang sudah mapan stabil ini, harus kita syukuri, kita pelihara. Bahkan Quran mengancam Muhammad. Orang-orang yang bikin gaduh di kota Madinah, usir Muhammad. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka lahum wa la yujawirunaka illa fiha illa qalila. Muhammad, orang yang membikin gaduh di kota Madinah, wal murjifuna fil madinah lanugriyannaka bihim, usir Muhammad. Jangan biarkan mereka tinggal di kota Madinah demi menjaga stabilitas di kota Madinah. Kalau dibiarkan nanti menjadi kacau Madinah ini. Lanugriyannaka bihim tsumma la yujawiruka fiha illa qalila. Jadi orang yang mengganggu Pancasila, orang bikin gaduh, mengutik-utik lagi, mempermasalahkan lagi dasar negara kita Pancasila, usir. Ya kalau gak diusir orangnya, diusir ideologinya, gitu kan? Setuju kan? Kalau gak diusir orang, diusir ideologinya. Ayo, Hizbut Tahrir yang mengganti Pancasila khilafah, usir ideologinya. Jangan sampai ada di UNJ. Namanya kita
mempertahankan stabilitas kesatuan NKRI ini. Qurannya ada jelas, jangan khawatir, ada Qurannya. Orang yang bikin kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang lagi aman, tentram, bikin gaduh, usir mereka. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pada tahun 36 NU Muktamar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan memutuskan bahwa Indonesia adalah Darussalam, negara yang damai, bukan Darussalam, Darussalam, yang hidup bersama semua lintas agama, lintas budaya, lintas suku dan lintas segalanya lah. Sama seperti Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, kota Madinah. Diperkuat lagi ketika Gus Dur jadi ketua umum NU pertama kali tahun 84 bahwa NKRI Undang-Undang 45 Pancasila sudah final. Sepakat kiai-kiai sepakat. Ya debat dulu, perdebatan dulu, seru perdebatannya. Udah masih ada Kiai Maimun, Kiai Ahmad Siddiq masih ada. Kayak yang pintar-pintar yang luar biasa sepuh-sepuh itu debat dulu, tapi semua sepakat bahwa NKRI Pancasila 1945 sudah final. Warga NU tidak boleh berpikir selain itu. Pintu gerbang untuk mendirikan negara Islam sudah tutup, kata Gus Dur gitu waktu itu pidato di tahun 84. Itu didukung oleh semua kiai-kiai Nahdlatul Ulama bahwa kita ini sudah merupakan Darussalam, negara yang damai, sudah damai. Jadi apaannya? Mari kita pertahankan kedamaian ini dalam rangka apa? Beribadah kepada Tuhan, mengabdi pada Allah, melaksanakan ibadah dengan tenang, tentram. Mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji, semuanya dengan tentram, pendidikan lancar. Coba di Timur Tengah, bom di masjid, bom di acara Maulid Nabi, bom di istana. Apa tenang hidup kayak gitu? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum dhahabat akhlaqum dhahabu. Martabat bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Akhlaknya. Semua orang hormat pada Jepang, pada agamanya enggak jelas, agama Shinto. Semua orang merendahkan martabatnya Timur Tengah, agamanya benar padahal. Tapi budayanya lagi carut marut. Jatuhlah martabat bangsa Arab ini. Coba sekarang perang Ukraina dan Rusia. Kalau pemimpin-pemimpin Islam itu punya kualitas, berwibawa, pasti bisa memainkan peran. Kesempatan baik ini perang antara Ukraina dan Rusia, bisa ambil untung lah, ambil peranan lah. Sekarang gak ada kepala negara Islam yang bisa ambil peranan. Kenapa? Berarti kita dalam keadaan lemah, mustad'afin. Perang antara Ukraina dan Rusia, sama-sama non Muslim, kita bisa ambil peran sebenarnya. Apa peran politiknya, apa peran apa-apanya lah. Tapi sayang, tidak ada kepala negara Islam yang berwibawa seperti zaman Nasir, Raja Faisal atau Hafid Asad, Saddam Hussein, walaupun gendeng-gendeng berwibawa itu, walaupun gendeng dikit lah, itu berwibawa. Saya kira itu benar-benar manfaatnya. Syukron wa dumful khair barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas ceramahnya Pak Profesor Reza Gilsyod. Barangkali ada yang mau untuk diskusi, ada waktu 10 menit, dipersilahkan. Mungkin bisa wakilan dari sisi kanan, tengah, dan kiri. Silakan. Apa sudah paham semua ini? Ini kesempatan emas ketemu beliau. Ya, di belakang. Silakan. Ada mic-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf gemeteran ya Pak. Perkenalkan diri dulu. Iya, nama saya Muhammad Hair, mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2019. Permisi Kiai, saya izin bertanya. Jadi sedikit banyak, sebenarnya kalau kita melihat beberapa ulama-ulama yang muncul sejak tahun 2010 itu mulai timbul lagi kayak pemikiran-pemikiran yang mirip dengan ulama-ulama Timur Tengah yang seperti tadi Kiai jelaskan agak sedikit keras seperti itu, yang masih memisahkan antara Islam dengan nasionalis. Dan itu masih ada sampai sekarang Kiai. Dan bahkan menurut saya
mereka jauh lebih berbahaya karena ranah mereka sudah mulai masuk ke media sosial dan media-media yang mudah diakses oleh masyarakat umumnya. Beda sama zaman dulu kayak yang cuma di pengajian doang. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara termudah untuk mengcounter pendapat-pendapat seperti itu? Seminimal mungkin dari teman sebaya kita kayak, karena ya terkadang saya juga sedih gitu melihat teman yang terpapar pemikiran-pemikiran yang keras seperti itu. Mungkin sekian kayak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau ada yang lain sekalian satu lagi dari perempuan, dari putih silakan, Pak mahasiswi, monggo silakan, gak usah takut-takut, silakan. Pada malu-malu ini yang belakang ini. Silakan Pak. Sambil nunggu mungkin. Masih. Harus tahu ya di Indonesia ini. Pertama ada Wahabi. Wahabi yang bertujuan ingin menghapus menurut mereka yang dianggap bid'ah khurafat. Ziarah kubur, tahlilan, haul, kirim doa, maulid nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, hal bihalal, itu semuanya dilarang. Tapi dengan cara halus melarangnya. Tapi sekarang di sananya, di Saudinya, Muhammad bin Salman putra mahkota sedang berusaha keras memberangus Wahabi itu sendiri. Karena sumbernya dari sana Wahabi. Sudah 90 ulama yang dihukum mati yang keras-keras melawan Muhammad bin Salman. Di sini mau berkembang. Itu jadi pesantrennya baru-baru ada As-Sunnah di Cirebon, As-Soffah di Lenteng Agung, apalagi banyak. Ali bin Abi Thalib di Surabaya itu mengajarkan ajaran Wahabi yang menafikan, menyingkirkan, ingin menghapus kearifan lokal. Kearifan lokal ingin dibuang dengan diganti Arabisme lah kira-kira. Diganti potongan Arab jadinya, penampilan Arab. Padahal Islam bukan Arab. Jadi mereka maunya tapi dengan cara halus. Yang lebih keras namanya Salafi. Saya terbuka sekali. Jarang orang terbuka kayak gini. Nggak berani lah. Kalau Wahabi masih halus. Yang keras sama tujuannya tapi keras. Salafi. Siapa itu? Ja'far Talib, Laskar Jihad. Farid Uqbah yang sudah ketangkap itu. Farid Uqbah terlibat teroris juga. Umar Baswed, Khalid Bawazir dan banyak lagi. Itu Salafi. Anunya pusatnya di Yaman, di kota Damaj. Syekh Mukrin, madhabnya namanya Syekh Mukrin. Kalau Syekh Korni. Kalau di Saudi Muhammad bin Abdul Wahab. Lebih keras lagi namanya Ansarut Tauhid, Abu Bakar Bashir, Amrozi Al-Ghufran, Imam Samudra. Non Muslim boleh dibunuh, gereja boleh dibom. Ini Ansarut Tauhid, JAT. Yang Muslim jangan dibunuh atau masih jangan. Lebih dari itu namanya JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Semua kita ini kafir semua ini. Yang menerima Pancasila kafir. Mau semua tauhid. Masjid pun boleh dibom. Orang Islam pun boleh dibunuh. Maka yang ngebom masjid, yang nusuk Pak Wiranto di Banten itu namanya Ansarud Daulah. Bukan Ansar Tauhid, kalau tadi Abu Bakar Bashir. Ansarud Daulah. Ini yang di hadapan kita. Lah yang masuk ke perguruan tinggi namanya aktivis tarbiyah. Saya kira ada ini di UNJ ada ya Pak Komar. Saya kira di UNJ juga ada ini tarbiyah. Ini kelompok tarbiyah yang dikaji bukunya Said Qutb tadi, terjemahan buku Said Qutb Ma'alim fit Thoriq, ITB, IPB, ITS, ada semua itu. Di UI sedikit tapi sudah mulai agak hilang setelah rektornya sekarang baru Pak Ari ini. Dulu waktu sebelum Pak Ari agak maju, agak kelihatan gerakannya di Undip. Di Undip ada dosen Profesor Suteki. Apa Suteki? Suteki nulis berlembar-lembar berhalaman tentang dukungan konsep khilafah. Profesor doktor coba. Guru besar Undip.
Luar biasa ini mereka terpengaruh melalui medsos dan melalui komunikasi yang sangat canggih luar biasa ini. Jadi memang sudah ada dalam diri kita. Bahkan masuk ke dalam Kementerian BUMN, semua ada. Di Telkom, PLN, di Pertamina, semua ada. Di Direktorat Jenderal Pajak, di apa LAN-nya yang ya. Itu negara itu sudah ada. Di Departemen Keuangan banyak sekali. Di keluarga tentara, di keluarga polisi, bahkan di polisinya ada sudah kecenderungan khilafah atau HTI itu. Tapi sedikit nggak banyak. Tapi mulai ada. Tapi yang paling banyak itu di Kementerian BUMN itu yang paling banyak. Jadi dia karena apa? Karena yang ngurus masjid itu rektor nggak ikut campur atau direktur nggak ikut campur. Otonomi gitu loh. Jadi panggil khutibnya semau dia, selalu mereka siapa yang khutbah, siapa imam, mencari mereka dapatnya ustadz-ustadz yang seperti itu. Ini tantangan bagi kita semua dan kita harus tahu aktivitas seperti ini kalau dibiarkan sampai kepada radikalisme. Kalau dari radikalisme sampai kepada terorisme. Pertama diskusi pertama kelompok tarbiyah diskusi. Ya, lama-lama, wah ini yang benar, yang lain salah semua ini, berarti kafir. Nah, itu lama-lama menjadi gerakan. Awal mulanya sebuah pemikiran, satu langkah lagi gerakan. Gerakannya apa? Radikal, saya paling benar, orang lain salah semua. Saya paling Qur'ani, sesuai dengan sunnah Rasul. Ini tauhid semua ini. Nah, lama-lama gitu. Akhirnya menjadi gerakan bunuh diri, gerakan bom bunuh diri, mati syahid. Padahal mati syahid itu mati sangit tuh. Waman ini dalilnya mas siapa tadi? Ini pegang Qur'annya ini. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Orang yang paling zalim, waman adlam itu artinya orang yang paling zalim, enggak ada zalim selebih dari itu. Orang menggunakan agama Islam demi kepentingan lainnya. Kepentingan apa saja? Kepentingan politik, kepentingan suku, kepentingan ekonomi, dengan mengatasnamakan agama Islam, itu paling zalim. Waman adlamu mimman iftara al-kadhiba wa al-Islam. Kata Imam Ghazali, bahasa Arabnya begini. Wa dharru syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fi. Bahayanya terhadap Islam yang ditimbulkan dari orang yang membela Islam dengan cara yang salah lebih besar daripada musuh Islam sekalian. Orang kelihatan bela Islam padahal dengan cara yang salah itu lebih besar bahayanya daripada orang sekalian yang musuh Islam, terang-terangan musuh Islam. Imam Ghazali itu. Jadi maka saya barangkali satu-satunya orang yang terang-terangan mengatakan 212 bukan gerakan Islam, tapi itu adalah politik. Itu barangkali satu-satunya saya ngomong gitu. Yang lainnya nggak berani barangkali. Tidur di masjid, menunggu sholat Jumat di Monas lapangan, bener nggak itu? Tidurnya di masjid, nunggu sholat Jumat di Monas. Kebalik itu. Kalau betul-betul Islam, tidurnya di Monas, menunggu sholat Jumat di masjid. Itu yang benar itu. Ini enggak tidurnya di masjid. Masjid tempat tidur jadi. Untuk apa? Nunggu sholat Jumat. Di mana sholat Jumatnya? Di lapangan. Benar enggak itu? Politik itu. Targetnya politik. Buat lillahi ta'ala bukan. Buat betul-betul sholat Jumat bukan. Semua di Jakarta ini masjid dibuka. Untuk tempat tidur, tapi untuk apa? Untuk tidur, menunggu sholat Jumat di lapangan di Monas. Kebalik kan? Tidurnya di Monas di lapangan untuk menunggu sholat Jumat di masjid itu yang benar itu. Itu antara lain itu contoh yang jelas bahwa 212 bukan berjuang Islam bukan, itu adalah politik targetnya. Cukup ya? Ya oke. Terima kasih Pak Kiai Profesor Dr. Said Silot atas paparannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman mahasiswa bisa menjadikan catatan ya untuk kita semua. Demikian saya kembalikan waktunya. Oh ya Pak Kiai sekalian minta doa katanya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Ghiyathal Mustaghithin, Aghithna wal Muslimin. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhna wa auladana minal mihani wal fitan. Inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min rasyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bi kalimatika tammati allati la yujawizuhunna bar wala fajir. Ya akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la ya'ti bil khairi illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'anna illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu sayyidina Muhammadin bihamdillahi rabbil alamin.